قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Dan di antara hal atau syariat Allah Azza wa Jalla yang mulia yang tentu bertahun-tahun kita telah melaksanakannya, yaitu hari raya atau disebut juga dengan Id. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita mengkhususkan kajian yang lebih bersifat tematik, yaitu tentang hari Id, baik Idul Fitr terutama sekali Idul Adha, yang insyaallah esok hari kita akan menunaikannya, dan dengan keberkahan dan juga kebaikan syariat Allah Azza wa Jalla pada hari ini di hari Arafah, yang mudah-mudahan semua dari kita menunaikan atau sedang beramal dengan berpuasa di hari Arafah, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga apa yang kita amalkan di hari ini, baik saum atau mungkin sedekah atau mungkin amar ma'ruf nahi munkar atau salat fardu sunnah, salat berjamaah dan lainnya dari amalan saleh di hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan juga Allah taala terima dan lipat gandakan pahala untuk kita semua. Allahumma amin. Para ikhwah sekalian, di hari-hari ini, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang pernah kita tuturkan di majelis di masjid ini mengenai beberapa hukum dan adab dalam beramal di 10 pertama Dzulhijjah, terutama di hari Arafah dan hari Nahr, yaitu tanggal 10 besok. Kita melanjutkan sedikit tentang yang mungkin telah kita lakukan, yaitu takbir muqayyad, namanya takbir muqayyad. Kalau di Islam dalam berkenaan dengan takbir di 10 pertama Dzulhijjah itu disyariatkan dengan 2 model takbir. Yang pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Yang pertama takbir mutlak, yaitu takbir bebas dilakukan oleh individu di kapanpun waktu, di manapun tempat, dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu silahkan secara bebas, ya bebas silahkan lakukan takbir muqayyad, takbir mutlak, karena mutlak artinya free, bebas, tidak terikat dengan momentum tertentu atau tempat tertentu. Adapun takbir muqayyad, maka ini dimulai dari hari Arafah. Hari Arafah ini maksud yaitu dari subuh hari Arafah, ya sebagaimana hari ini momentum tadi, dan juga diakhiri di asar hari Tasyriq 13, di asar hari Tasyriq. Maka imam dan juga makmum mereka bertakbir muqayyad, ya Allah Akbar dan seterusnya, ya dengan bilangan yang sebenarnya tidak dibatasi seberapa, ya cuma ya dikembalikan aja nanti baiknya bagaimana masing-masing, dan tidak dikomandoi. Maksudnya tidak dikomandoi, yaitu tidak ada sifat komando seperti di awal imam kemudian diulang oleh jemaah, enggak seperti itu takbirnya. Adapun kalau serempak atau bersamaan, jika tidak ada intention, yaitu tidak ada kesengajaan, melainkan terikut begitu saja, maka itu tidak masalah. Ya, terikut itu begitu saja itu tidak masalah. Sebagaimana biasanya, karena naturalnya seperti itu. Bukan dengan maksud pengen kor bareng, tetapi ya berbarengan, mau enggak mau bersatu menjadi satu kesatuan, dan tidak ada maksud untuk kor bareng tadinya,
Tapi itu natural begitu saja, terjadi begitu saja. Maka ini dibolehkan sendiri-sendiri. Adapun kalau misalnya dikomandoi, misalnya imam, sebagaimana kadang ini yang biasa dilakukan menjelang sholat Id, yaitu Bilalnya Allahu Akbar Allah, pada diam semua, cuma Bilal doang. Kemudian setelah Bilal selesai baru orang-orang kor bareng. Sebenarnya tidak seperti ini, karena ini seperti komando ya, melainkan natural aja, semua baca aja itu, semua ikut saja nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dikomandoi maka tidak. Taib, kita menuju ke masalah al-Eid. Masalah al-Eid. Ketahuilah lafal Eid itu sendiri itu sebenarnya kullu yaumin fihi jama'. Eid itu setiap atau hari apapun yang di dalamnya ada kumpulan itu Eid sebenarnya. Ya Eid dari bahasa Arab yang hakikat pada awalnya itu adalah segala hari apapun hari yang di dalamnya ada jama', yaitu ada jamaah, ada kumpulan, ada selebrasi, ada perayaan, maka itu disebut Eid. Dan asal kalimatnya, originnya dari ada ya'udu. Berkata Ibnul A'rabi, summiyal 'idu 'ida li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farhin mujaddad. Disebut Id, ya, Id itu disebut Id karena ya'udu kulla sanah bi farhin mujaddad. Bifarahin mujaddad, dengan kegembiraan yang terperbaharui. Ya. Dengan kegembiraan yang terperbaharui. Jadi setiap tahun diulang, ya. Ini namanya Eid. Nah, di hari raya Eid ini yang mana berulang di setiap tahun, dalam Islam pun begitu. Baik Idul Fitr maupun Idul Adha. Kata Ibn Manzur dalam kitab Lisanul Arab, al-Eid fil Islam kalimatun raqiqatun azbah tamla'un nafs unsa wa bahjah wa tamla'ul qalb safa'an wa nashwah wa tamla'ul wajh nadaratan wa farhah. Eid atau disebut hari raya dalam Islam itu suatu kalimat yang lembut, yang enak untuk dikecap, yang memenuhi jiwa rasa kasih, rasa suka, rasa tenang, senang, gembira, memenuhi qalbu, kejernihannya dan keharumannya. Kemudian wajah juga bisa berubah dengan sebab mendengar kata hari raya. Hari raya kita hanya punya dua, yaitu hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Dan hakikatnya hari raya Idul Adha itu lebih besar daripada hari raya Idul Fitr. Ya, lebih besar, lebih spesial, sejatinya begitu. Karena di antaranya syariat haji, kemudian di antaranya syariat kurban, itu hanya ada di Idul Adha. Adapun di Idul Fitr, kalaupun antum nyembelih kambing, maka itu sedekah. Kalau di hari Idul Adha, setelah salat Idul Adha antum menyembelih kambing, maka itu termasuk kurban, dan itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan sedekah umum. Ya, jadi lebih tinggi daripada sedekah umum. Maka dua hari raya ini menjadikan sumringahnya hati dan wajah seorang muslim, dan itu hal yang disyariatkan. Hal yang disyariatkan. Kadang di hari raya seperti ini senangnya banyak dari kaum muslimin, yaitu adanya persatuan antar kaum muslimin, antar warga kaum muslimin, terus persatuan antar keluarga, misalnya keluarga besar. Maka ini termasuk di antara hal yang menjadi tren positif dalam hari raya baik Idul Adha atau Idul Fitr. Karena semua dari poin-poin ini, yaitu persatuan kaum muslimin, itu disyariatkan
juga kedekatan antar keluarga itu juga disyariatkan sebagai silaturahim. Maka semua ini adalah kebaikan. Maka semua ini adalah kebaikan yang disyariatkan. Kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, kalau kita sudah melihat ke origin atau asli dari lafal Eid yang artinya berulang, maka ketahuilah bahwasanya suatu pengulangan dalam syariat Islam itu selalu membutuhkan dalil juga. Maka jika pengulangan yang setiap hari setiap tahun dilakukan, jika tidak ada dalilnya maka itu jatuh ke dalam kebid'ahan. Oleh karena itu segala Eid, segala selebrasi atau perayaan yang sifatnya berulang dan dikaitkan dengan Islam, maka jika tidak ada dalilnya maka ini bid'ah. Mau kelahiran siapa kek, mau turunnya atau nuzul Quran kek, mau ini mau itu, kalau tidak ada dalilnya, hanya sebatas ta'zim, penghormatan, penghargaan, pengagungan, maka ini bukan termasuk syariat Islam, melainkan justru kebid'ahan. Suatu kebid'ahan. Maka Nabi SAW mengatakan hari raya kaum jahiliyah dan semisalnya dan seterusnya dari hari perayaan non-muslim itu Allah Ta'ala ganti dengan dua hari raya ini, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Kemudian kedua nama Eid al-Adha dan Eid al-Fitr ini juga sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya. Eid berarti berulang setiap tahun. Kemudian Fitr yaitu berasal dari iftar yang maknanya makan setelah sebelumnya tidak makan. Idul Fitr itu. Makanya itu hari makan-makan. Sehingga sebelum kita berangkat ke sholat Idul Fitr, kita disyariatkan atau dianjurkan untuk makan. Adapun di hari Idul Adha, sebelum kita berangkat ke musalla untuk sholat Id, maka lebih afdol tidak makan dulu, tidak makan besar. Adapun minum atau makan makanan kecil itu tidak masalah, enggak masalah. Nah, Idul Adha, adapun Idul Adha, maka Eid kita tahu tadi artinya sesuatu yang repetitif berulang setiap tahun dari perayaan. Dan Al-Adha, nah di sini berkaitan dengan Al-Udhiyah, yaitu hewan-hewan kurban atau perbuatan berkurban. Lafal berkurban sendiri di KBBI atau di kita nih bahasa Indonesia berkurban itu kan dari bahasa Arab, dari kata qurb, dan qurb itu dekat artinya. Dan maksud berkurban ini merelakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu berkurban. Ya, mengorbankan sesuatu, merelakan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna berkorban atau mengorbankan. Namun menjadi lebih umum sekarang. Yaitu merelakan sesuatu yang dipunya atau diinginkan ya untuk suatu maksud. Maka ini dalam bahasa kita mengorbankan. Ya, misalnya kalau misalnya kita mau beli lahan ini, maka kita harus mengorbankan separuh dari harta tabungan kita misalnya. Maka berarti mengorbankan di sini tidak nilai ibadah, tapi mengorbankan di sini kembali ke masalah bahasa aja, yaitu merelakan hilangnya atau habisnya sesuatu yang kita miliki atau kita inginkan untuk suatu maksud. Nah, itu mengorbankan. Nah, tapi kalau misalnya kurban di sini hewan kurban berarti hewan yang dimaksudkan darinya untuk syariat tertentu di hari raya Idul Adha. Nah, kalau hewan-hewan yang disembelih sebelum sholat Id, maka tidak disebut hewan kurban, juga tidak disebut perbuatan berkurban. Tidak disebut perbuatan berkurban, walaupun secara bahasa masuk, tapi secara syariat tidak. Nah, taib. Sekarang Idul Adha kita sudah tahu, maka kaitannya dengan Al-Udhiyah, yaitu berkurban.
Nah, disinilah yang membuat Allahu alam di antara sebab mengapa Idul Adha itu lebih besar. Apalagi di negeri-negeri Arab, Idul Adha itu lebih besar ya kawan dibandingkan Idul Fitr. Tapi ya ini dikembalikan kepada antropologi dan uruf masing-masing. Selama tidak melanggar syariat maka nggak masalah. Semestinya Anda nggak tahu ya kalau di kantor-kantor sekarang libur nggak, ikhwan? Di kantor libur nggak, Pak Ade? Nggak. Masya Allah. Kalau misalnya Idul Fitr itu berapa hari bahkan sebelum Id itu udah libur panjang gitu, mungkin 10 hari maksimal mungkin gitu. Nah, Idul Adha kalau bisa 10 hari juga gitu. Masya Allah. Kebanyakan libur ya. Kira-kira banyak libur, gaji dipotong itu lebih disukai atau tidak kira-kira? Enggak ya? Paling enak libur banyak, gaji tetap. Bahkan kalau bisa dapat bonus, Masya Allah. THR biasanya Idul Fitri doang. Padahal kan istilah THR berarti harusnya Idul Adha juga. Kalau misalnya Idul Fitri doang berarti THRF namanya. Nah, kalau misalnya THR doang sebenarnya 2 Id ini dapat THR. Cuman THR-nya adalah daging biasanya gitu ya, Masya Allah. Taib, kita lanjut ke berikutnya, ke beberapa pembahasan berikutnya. Id dalam Islam itu bukan suatu pelepasan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan syahwat, bukan. Bukan juga Id itu adalah berlomba-lomba untuk meninggikan hawa nafsu, bukan. Bukan pula Id itu untuk mengerjakan hal-hal yang haram atau melanggar batasan-batasan Allah. Kenapa kalimat-kalimat ini ada? Karena bukan tidak mungkin Id itu adalah hari lampiasan syahwat bagi sebagian orang. Pernah Syekh Abdul Razak mengatakan rahimahullah, hati-hatilah dengan momentum Idul Fitr setelah Ramadan, karena syaitan melepaskan anak buahnya untuk menggoda manusia dengan pelepasan yang luar biasa, dengan godaan yang luar biasa setelah lepasnya Ramadan. Yang hari 30 hari atau 29 hari Ramadan berpuasa, menahan syahwat dan seterusnya, dilampiasin deh tuh tuntas pas di 1 Syawal. Itu bisa terjadi pada sebagian hamba dengan syubhat dari syaitan. Kan sekarang bukan Ramadan lagi, jadi dosanya nggak berlipat, nyantai aja dah, makan gitu dari syaitan. Ya, juga untuk meninggikan syahwat juga dan apa yang ada dalam diri dari maksud-maksud yang buruk. Idul Adha misalnya. Maka kalau misalnya di tahun-tahun politik atau tahun-tahun pemilihan RT baru atau tahun-tahun apalah pokoknya, ya, untuk mendapatkan liputan media misalnya, maka berkorban dengan sapi yang besar sekali, terus belum hari raya Id itu sudah dikabarkan di mana-mana bahwasanya fulan akan menyumbang korban dengan sekian-sekian, yang tujuannya sebenarnya tentu Allah lebih tahu tujuannya, tetapi biasanya di hari-hari politik ada tujuan dan agenda tertentu dari dunia. Maka nggak boleh hari raya Id itu dibuat kepentingan untuk keduniaan dan syahwat. Ya. Tapi bagaimana dengan pedagang? Ya. Pedagang ya sesuai dengan dagangannya. Sesuai dengan dagangannya. Jika memang tujuan dari berdagang untuk menafkahi keluarga, ya sudah itu aja tujuannya.
Tidak perlu tujuan lain. Cuan banyak ya alhamdulillah rezeki. Tapi hati-hati dengan syubhat yang kadang-kadang syaitan melemparkannya, karena manusia itu semakin dilariskan bukannya semakin bersyukur tapi semakin kemaruk. Itu manusia. Ya, semua pedagang diuji dengan itu. Semua pedagang, baik dia owner barang, semua pedagang, baik dia marketer, semua pedagang, baik dia mungkin reseller atau apapun itu, namanya dia berdagang, manusia pada umumnya ketika diberi nikmat itu pengen lebih. Nabi SAW sudah sebutkan, manusia itu kalau misalnya dikasih satu lembah, dia minta lembah berikutnya. Itu manusia. Ini memang satu sisi tercela. Jelas ini maksudnya celaan sebenarnya. Tetapi ketika memang ini udah tabiat manusia, bukan berarti bahwasanya meminta lebih itu selalu haram. Enggak, tapi maksudnya di sini adalah ketika meminta lebih dari masalah dunia kepada Allah Azza wa Jalla, dimaksudkan dengan itu kemaslahatan akhirat, maka itu boleh. Yaitu seperti mencari pahala lebih, boleh. Ya, karena emang kebutuhan lebih, maka boleh. Anak kasih contoh ikhwan, ini supaya enggak salah paham. Antara masalah zuhud, irit dengan mubadzir atau cinta dunia, itu hal-hal yang berbeda sebenarnya. Anak kasih contoh. Seseorang kerja di suatu perusahaan, tapi dia gaji sekian dapat. Namun dia melihat ke future, masa depan. Ini anak-anak nih bakal makin gede, makan butuh ngampus kuliah, biayanya enggak kecil, dia mau pesantren dan seterusnya. Sekarang masih belum memang, tapi mungkin 2-3 tahun ke depan, wah ini berat ini. Maka kemudian mau enggak mau saya harus nyari tambahan income. Baik dengan dagang atau magang atau kerja di perusahaan tambahan dan seterusnya, online atau apa cari tambahan pemasukan buat ke depannya. Tapi ini kira-kira masuk ke dalam ketamakan atau justru ini disyariatkan? Justru ini disyariatkan. Jadi jangan salah ya. Karena sebagian orang memahami yang namanya zuhud itu udah cukup qanaah aja apa yang sekarang ente punya dah gitu. Ya akhi, kalau memang di zaman ketika Nabi SAW dengan permasalahan ekonomi yang tidak sekompleks sekarang, oke, mungkin itu masih tawakalnya Masya Allah. Tapi kalau sekarang kita nggak mikirin besok, itu besok seolah-olah nggak jadi besok gitu loh. Ya, jadi perlu diralat sebagian pemikiran orang. Dan juga hal-hal lain. Bukankah ada beberapa sahabat yang mungkin memiliki kekayaan lebih, memiliki keluarga lebih, memiliki beberapa kelebihan yang dia nggak bisa cuman segitu aja. Ternyata di antara mereka memang ada yang pengen ekstra pahalanya sehingga nyari ekstra challenge atau tantangan supaya pahalanya lebih banyak. Maka manusia memang beda-beda. Ada manusia yang dia nggak mau nyari trouble, nggak mau nyari masalah, dan dia cukup aja di zona aman. Oke, silakan. Kalau memang itu mengamankan akhirat antum. Tapi ada beberapa manusia yang dia nggak bisa, pahalanya segitu aja. Saya pengen amal saya lebih, maka dia lakukan lebih, silakan. Kalau misalnya soal saum puasa, ada orang mencukupkan dengan puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang sangat vital atau sangat besar pahala seperti puasa Arafah, Muharram, ya. Tapi untuk puasa Senin Kamis atau Bid atau apalagi Daud enggak, ya. Maka oke, silakan. Tapi ada beberapa orang yang dia sangat suka dengan puasa dan dia nggak bisa kalau cuman Arafah, Muharram nggak bisa. Dia pengen ekstra, akhirnya puasa Daud. Walaupun itu membuat tubuhnya mungkin nggak segemuk dulu, ya. Tapi apa yang dikorbankan itu nggak masalah buat dia. Dia pengen ekstra pahala. Maka kita nggak bisa vonis orang ini, nggak bisa kita kan, antum gimana sih? Kayak nggak ngurus diri antum aja, udah lu nggak usah puasa Daud, nggak. Dia mungkin pengen pahala lebih. Kullun ya'madu ala syakilatih. Semua beramal sesuai dengan bagaimana yang dia condong padanya dan memiliki kelebihan untuknya.
Seperti orang yang berkorban, dia mau misal saja, dia mau kurban lebih dari 1 kambing misal. Mungkin dia merasa saya punya uang banyak alhamdulillah, tapi nggak sampai bisa beli 1 sapi. Saya punya uang misal 7 juta misalnya. Ya, maksudnya 7 juta ini ekstra uang saya. Saya beli kambing 1 doang 3,5 juta atau 3 juta. Ini cuma 1 doang gitu loh. Saya pengen lebih banyak pahalanya. Ini orang nggak apa-apa, bagus. Ya apalagi seperti orang yang membeli 1 ekor sapi, dia mungkin beli 30 juta atau lebih atas 1 nama. Lah itu bagus selama tidak sampai riya. Maka kita nggak bisa mengatakan, Pak cukup aja kambing aja napa? Atau 1/7 aja apa? Sapi nggak usah segede itu. Mubazir tahu? Nggak mubazir. Ada orang yang ngejar prestasi karena mengamalkan fastabiqul khairat, maka dia pun melimpahkan, mengerahkan apa yang dia punya maksimal, mungkin lebih dari kita. Abu Bakar As-Siddiq aja dan Umar bin Khattab, ya kita lihat bagaimana sedekah mereka. Yang mana Umar pengen berkompetisi, mengalahkan siapapun dari sahabat, pengen lebih amalnya dari semua sahabat. Walaupun at the end of the day ya kalah sama Abu Bakar. Ya, kalah di sini ya momentumnya aja nggak pas, Abu Bakar menang lagi gitu loh. Nah, ini kenapa sahabat berkompetisi loh untuk lebih. Kita nggak bisa mengatakan udahlah cukup aja amalan-amalan yang ente mampu. Ya kalau misalnya Umar mampu segitu lebih, alhamdulillah. Abu Bakar mampu lebih dari itu, masya Allah. Begitu juga dengan sebagian dari kita, ya mungkin Allah Ta'ala berikan fadilah, Allah Ta'ala berikan keutamaan harta lebih, atau sisi kedermawanan lebih, ini lebih, itu lebih bagi dia. Maka ya kita doakan aja supaya saudara-saudara kita ini yang memiliki kelebihan, Allah limpahkan terus kelebihannya menjadi lebih berkah. Nah jadi hati-hati dengan syahwat, hati-hati dengan syubhat di hari-hari raya Idul Fitr, Idul Adha, pelampiasan syahwat padanya. Kemudian juga jangan mentang-mentang ini sudah hari raya Id, jangan mentang-mentang kemarin baru puasa Arafah, kemudian sekarang bebas melakukan dosa karena kan puasa Arafah, kata Nabi SAW, bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Fadilah yang besar, sebenarnya fadilah yang besar. Tapi orang yang diterima amalnya itu adalah orang yang setelah beramal dia tidak meremehkan amal tersebut dan impactnya. Adapun orang yang beramal kemudian dengan sebab amal tersebut dia meremehkan dosa-dosa, maka sejatinya orang ini meremehkan amalnya sendiri. Ya, meremehkan amal sendiri. Dikhawatirkan jangan-jangan amalannya bermasalah. Jangan-jangan amalannya bermasalah. Karena orang-orang soleh yang amalannya soleh itu justru semakin beramal semakin takut gitu sama Allah. Semakin takut. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ya, benar enggak Syekh Abu Bakar? La'allakum tattaqun, Al-Baqarah. Allah Ta'ala merintahkan manusia semuanya, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya supaya bertakwa gitu. Jadi ibadah tujuannya supaya meningkatkan iman, ketakwaan dan rasa takut pada Allah. Nah, sekarang kata sebagian ulama, di antara busra atau kabar gembira amal kita tuh tadi diterima atau enggak adalah antum lihat diri antum setelah beramal itu. Makin takut enggak sama Allah? Makin merasa dekat enggak sama Allah? Kalau makin takut sama Allah, lo berarti insya Allah mudah-mudahan amalnya tadi makbul. Tapi kalau setelah beramal yang tadi enggak diteruskan rantai berikutnya, malah justru futur, malah justru terjadi intikasah, yaitu muter balik, U-turn gitu, menuju ke maksiat, berarti amal tadi ada yang masalah nih, jangan-jangan nih. Itu dilihat aja. Jangan-jangan tadi amal ada yang masalah. Gitu. Kok tadi beramal soleh kelihatannya, tapi habis itu malah justru belok balik gitu. Ya, muter balik menuju ke keburukan. Coba dikoreksi lagi. Tadi ada apa kok saya sekarang bisa bermaksiat lagi, padahal tadi baru amal soleh. Tapi kalau misalnya amalan tersebut habis beramal apapun itu amalannya, semakin takut sama Allah, maka ini ada suatu kabar gembira seolah-olah mudah-mudahan
amal yang tadi itu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwas sekalian, habis Arafah ini besok Idul Adha, berkurban. Maka niatkan daging yang atau hewan kurban yang disembelih oleh kita atau oleh panitia nanti dibagi-bagikan 2/3-nya berarti ya ke kaum muslimin, 1/3-nya mungkin untuk sahibul kurban bagi yang mau gitu, atau mungkin dia full untuk kasih ke orang-orang semuanya, walaupun sunnahnya adalah dia makan sendiri dia juga makan dari kurbannya. Di situ dia niatkan lillahi ta'ala, yang mana darah dan daging tidak sampai kepada Allah, tapi ketakwaan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang Allah Ta'ala rezekikan berkurban dan dia meniatkan itu untuk maslahat kaum muslimin, sedekah juga, maksudnya kurban ini juga termasuk sedekah yang di waktu khusus. Kemudian dia minta sama Allah Azza wa Jalla kelapangan rezeki, maka Masya Allah, Allah Ta'ala semoga akan menerima amalannya. Ya begitu, kelapangan rezeki. Ini bisa menjadi wasilah. Sedekah itu kan pasti Allah Subhanahu wa taala yukhlifuh. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan imbasnya dari pergantian dari Allah Azza wa Jalla. Allah ganti bahkan lebih besar daripada yang kita spending, kita habiskan. Maka ikhwas sekalian, bagi yang mungkin kepikiran akan suatu problem ekonomi di masa depan, ketahuilah momentum sedekah itu justru merupakan kesempatan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengentaskan kebutuhan-kebutuhan kita ke depannya insyaallah. Hajat-hajat kita ke depannya insyaallah taala. Baik di momentum kurban seperti ini atau sedekah pada umumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik. Tapi tentu jangan sampai salah sasaran kalau bisa. Ya, jangan sampai salah sasaran. Pada asalnya hewan kurban itu tidak dibagikan kepada orang-orang kafir. Ya, tidak dibagikan kepada orang-orang kafir. Maksudnya dari panitia list jangan ke orang kafir, ke orang muslim yang ada aja. Kalau semua muslim sekitar sini sudah dapat semua, kasih ke orang-orang muslim di tempat lain gitu yang membutuhkan. Orang kafir enggak dapat. Karena ini ibadah murni, ini ibadah kurban gitu loh. Beda dengan sedekah, Pak. Kalau antum mau sedekah, mau kasih orang kafir satu kambing enggak apa-apa. Tapi ini ibadah kaum muslimin. Apa ini hari raya? Syiar kita itu bukan dengan memberi ke mereka. Justru kalau mereka mau dapat, masuk Islam yuk baru dapat. Ya. Kecuali kalau semua orang muslim itu mungkin sudah semuanya dapat dan takut mubazir, baru mungkin kasih bisa daripada mubazir. Begitu. Dan salah sasaran. Kecuali kalau antum dapat daging kurban dan itu sudah menjadi hak milik antum. Maka kemudian kalau antum ngasih ke orang kafir yang antum sudah punya, maka itu enggak masalah. Bisa dipahami enggak Pak bedanya? Gimana, bisa paham enggak bedanya? Nah, ini misalnya nih masih muhsinin berapa kami Pak Fendi di sini? Kisaran sapi berapa? Ada? Masya Allah. Kambing? Oke, 24. Sekitar itu 24 sampai 4. Taib. Kan dibagi-bagi untuk warga dan kaum muslimin di mana gitu kan. Ada warga yang misal dia warga ini tidak berkorban misalnya, mungkin karena belum Allah rezekikan ya misalnya. Taib. Dia dapat satu kakak dapat berapa gitu misalnya. Boleh tahu enggak Pak Feni sini dapat berapa? Satu kakak ditimbang enggak di sini? Berapa kira-kira? Ya, anggap 1,5 kilo atau berapa. Ternyata dia dapat juga dari masjid lain di satu keluarga nih. Terkumpullah beberapa plastik isi daging semua. Wah, ini banyak nih. Ya. Dan itu hak udah milik dia, dah kelas. Setelah sejak diterimanya hak milik dia, hak milik keluarga itu. Kalau keluarga itu punya tetangga kafir. Ya, kafirnya bukan kafir harbi, bukan kafir yang ingin menyerang muslim, bukan. Maka dia ngasih satu plastik ke orang kafir ini. Hukumnya boleh enggak? Itu boleh ketika itu sudah menjadi miliknya.
maka boleh. Karena ketika itu sudah menjadi miliknya, ini bukan lagi statusnya sebagai hewan kurban yang akan dibagi-bagi, bukan. Tapi sudah dibagi, sudah di-ownerkan oleh orang yang dibagi ini, maka udah dia bebas untuk sedekah atau memberi hadiah, boleh, tidak masalah. Tapi kalau dari panitia langsung, di list kemudian Pak misalnya Pak Jarwo al-Musyrik misalnya, namanya Pak Jarwo si Musyrik misalnya, atau Pak Dukun, enggak boleh. Ya, Anda pernah salah juga, qadarullah Anda pernah ngasih dukun ketika Anda belum tahu itu dukun. Ketika Anda tahu itu dukun, nyesel banget Anda. Karena apa? Dukun musyrik. Enggak boleh diberi yang seperti ini. Ya, enggak boleh diberi yang seperti ini. Karena dukun yang jelas-jelas memproklamirkan perdukunannya, menampilkan praktik perdukunannya, maka khalas ini sudah menjadi hujjah bahwasanya dia bukan muslim. Bahwasanya dia bukan muslim. Taib, kemudian ikhwas sekalian rahimakumullah, dua hari raya Id ini selalu ada kaitan erat dengan rukun Islam. Kalau Idul Fitr kaitan eratnya dengan rukun Islam puasa. Kalau hari dan zakat. Kalau hari raya Idul Adha, rukun Islam berkaitan dengan haji. Nah, bedanya apa ya kawan? Zakat dan puasa itu semua individu kena. Bahkan untuk zakat fitr, zakatul fitr itu termasuk zakat al-abdan, ikhwan. Zakat fitr itu zakat badan. Zakat fitr, zakat badan. Adapun zakat mal itu zakat harta. Apa bedanya? Zakat badan selama udah jadi badan, maksudnya udah lahir gitu, maka dizakatin. Ada zakatnya di zakat fitr. Kalau antum baru lahiran tanggal 29 Ramadan, ya anak antum, maka antum tunaikan zakatnya nanti sebelum Id. Gitu, Idul Fitr, ya. Zakatul Fitr. Ini zakat badan namanya. Adapun zakat mal, maka baru ada kewajiban zakatnya ketika harta dan haulnya tahunnya mencapai nisab dan haulnya sampai baru. Adapun zakat badan, pokoknya sebelum Id al-Fitr maka dizakatin. Adapun janin udah bentuk badan betul, tetapi sebagian ulama mengatakan janin belum dizakatin. Ya, janin yang ada di dalam belum dizakatin. Beda itu dengan zakat mal. Puasa semuanya dapat, yang akil baligh, laki perempuan, selama tidak ada halangan maka wajib semuanya. Nah, kalau haji kan ada klausul man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu aja. Dan enggak semua orang berhaji, enggak semua orang bisa haji segera. Maka ini menunjukkan bahwasanya Idul Adha ini spesial banget. Idul Adha ini spesial banget. Sampai orang-orang yang berhaji saja ada syariat sendiri untuk ditunaikan. Kita yang sedang belum atau tidak berhaji sekarang ada syariat juga. Ini bukan puasa Arafah. Saudara-saudara kita di hari Arafah melakukan amalan sesuai dengan syariatnya gitu loh. Nah, kita yang enggak wukuf di Arafah, kita di Indonesia atau di tempat kita berpuasa. Disunahkan tapi tidak wajib. Dan pahalanya juga besar. Dan juga di hari-hari seperti ini doa, ikhwan. Minta sama Allah hal-hal yang kita inginkan dunia dan akhirat, terutama akhirat. Jangan dunia doang, terutama akhirat. Apa-apa yang menjadi kesulitan kita di dunia ini, minta sama Allah solving problemnya. Apa-apa yang kita khawatirkan di akhirat, minta sama Allah keselamatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha baik dengan segala syariatnya. Itu semua ada hikmahnya, ikhwah. Ya, di sisi ikhwan, kita disyariatkan untuk bergembira. Karena ini hari raya Id, ini syariat Allah. Di sisi lain ada rasa kita itu harus takut bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak hal-hal yang baik pernah tampak di hadapan manusia maupun tersembunyi dari dosa-dosa yang Allah Ta'ala itu lebih tahu tentang siapa diri kita. Maka ada hal-hal yang menyedihkan dari diri kita gitu. Kita gembira dengan syariatnya, namun kita menyayangkan diri kita yang
banyak dosanya gitu. Jadi perlu juga kita untuk minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Taib, kemudian ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha itu adalah yaumut tadhiyah wal fida. Yaumul farah was safa. Idul Adha itu adalah hari pengorbanan dan juga penebusan. Dan hari kegembiraan dan kejernihan. Juga hari mukafaah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mukafaah itu apa? Feedback. Mukafaah itu adalah ganjaran sebagai feedback atas suatu amalan. Itu mukafaah. Ya. Ibaratnya begini ya kawan. Tim atau panitia Masjid Muhsinin mengadakan penyembelihan atau menyediakan lahan atau jasa untuk penyembelihan hewan kurban. Oke. Apakah sebelumnya apakah ini kegiatan masjid atau kegiatan DKM dan panitia masjid? Pahami pertanyaan Anda, ikhwan? Penyembelihan hewan kurban ini kegiatan masjid atau kegiatan panitia dan DKM masjid? Panitia, bukan kegiatan masjid. Artinya uang yang dipakai untuk kegiatan ini nggak boleh dari kas masjid. Nggak paham sini ya? Maka wajar kalau misalnya ada uang apa sih namanya? Uang penggembalaan, uang apa ya namanya? Kepengurusan. Uang kepengurusan, penyembelihan, pembagian ini dan seterusnya itu enggak apa. 150.000 kalau masalah kalau untuk kambing ya. Kalau sapi berapa ya? 1,5 juta apa? Berapa Pak ini? Sekitar. Anda bukan lagi promoin, enggak, ini kita supaya paham aja. Itu uang dari siapa? Dari pengorban gitu loh. Mudhahi dari kita, dari masing-masing konsumen yang korban atau yang nitip. Nah, itulah ganjaran untuk penjagal dan pengurus. Yang mana kan kita tahu nggak boleh dibayar pakai daging secara spesial. Ya, paham. Nggak boleh dibayar pakai daging dengan pemberian spesial, nggak boleh. Dikasih itu boleh sebagaimana biasa warga. Tapi kalau dikasih ekstra karena dia adalah penyembelih atau dia orang yang berjasa dalam mencacah dan seterusnya, maka nggak boleh dikasih ekstra spesial tuh. Maka uang yang tadi 150.000 dan seterusnya, misalnya kan misalnya dalam satu masjid ada 20 panitia misalnya. Masing-masing panitia itu misal dikasih misal saja 500.000. Misal digajiin 500.000 untuk kepengurusan ini, antum 500. Dari uang semua kas yang terkumpul untuk 4 sapi dan 24 kambing, berarti kan 4 kali 1,5, berarti kan mungkin 6 juta untuk sapi. Kalau untuk kambing mungkin 24 kali 150.000 berapa juta gitu. Nah semua ini bisa dibagi-bagi, ada 20 panitia, masing-masing 500. Misalnya. Maka 500.000 ini namanya mukafaah. Fee. Ya, namanya fee. Nah, mukafaah penjagal, pengulit dan siapapun yang kontribusi itu nggak boleh pakai daging kambing dan komposisinya. Bagaimana dengan ekstra, dapat ekstra tapi bukan karena dia panitia, melainkan ekstra ini karena memang benar-benar fadhalat atau ekstra yang tidak lagi ada orang ngambil. Misal panitia ini udah selesai banyak kambing tapi kepalanya masih bergelimpangan, nggak ada yang mau. Maka panitia yang ngambil, udah buat saya dah, karena nggak ada yang mau lagi. Nah ini bukan dalam rangka bayaran, karena ini adalah sesuatu yang ekstra yang daripada mubazir siapa aja boleh ngambil. Maka ini boleh dibebaskan ngambil, baik dan kesamaannya dan kesempatan mengambilnya sama antara panitia atau bukan panitia, siapa aja boleh ngambil. Bukan sesuatu yang disisakan khusus panitia.
Enggak. Kalau ini kepala-kepala ini khusus buat panitia, ini berarti suatu bayaran. Ini berarti suatu bayaran. Begitu. Nah, baik. Nah, itu namanya mukafaah. Maka hari raya Idul Adha adalah hari mukafaah dari Allah Ta'ala, pembalasan dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa yang terjadi pada beliau-beliau ini? Sebenarnya yang terjadi adalah di surat As-Saffat ayat 102, yang mana Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ura fil manam anni adbahuk fanzur madza tara." Saya diperlihatkan di tidur saya bahwasanya saya menyembelih kamu, wahai anakku sayang. Maka fanzur ma tara, menurutmu gimana? Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwasanya dirinya diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla melalui mimpi bahwasanya dirinya akan menyembelih anaknya sendiri. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang ke anaknya ini setelah mengisahkan itu, bilang, "Fanzur ma tara." Fanzur ma tara. Apa yang let's see what's your comment gitu. Apa menurutmu wahai anakku? Ini ada beberapa faedah di sini. Faedah pertama bahwasanya mimpinya para nabi itu wahyu. Mimpinya para nabi secara absolut wahyu. Sehingga kalau itu khabar wajib dipercayai, kalau itu syariat wajib atau kalau itu syariat menjadi penunaian gitu loh. Nah, ini menjadi syariat, perintah. Yang menjadi perintah oleh Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim, sembelihlah anakmu. Kedua, faedah kedua. Bolehnya menghikayatkan mimpi kepada orang terdekat terutama, boleh. Selama itu bukan mimpi buruk, dan para nabi mimpi mereka wahyu sehingga tidak pernah buruk. Faedah ketiga. Syariat seperti ini hanya berlaku secara kontekstual pada saat itu saja, tidak berlaku pada kekinian. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, baik secara inspirasi atau praktik apalagi untuk menyembelih anak, na'udzubillah min dzalik. Enggak ada sekarang. Bahkan setelah Nabi Ibrahim tidak ada lagi syariat seperti ini. Hanya khusus Nabi Ibrahim saja dan Nabi Ismail AS. Maka ketika seseorang dari kita bermimpi, na'udzubillah min dzalik, bermimpi menyembelih anaknya, itu enggak usah ngomong, "Wahai anakku sayang, seperti Nabi Ibrahim, saya bermimpi juga, saya mau menyembelih kamu." Kok ini crime, ini pidana, jadi nanti enggak bisa. Ya, enggak bisa. Enggak ada syariatnya. Ini menjadi faedah berikutnya, yaitu bahwasanya pada asalnya syariat orang-orang sebelum kita adalah syariat kita juga, hanya saja ketika tidak pernah lagi dilakukan atau bertentangan dengan maqasid syariat, yaitu hifdzun nafs misalnya, menjaga nyawa, maka itu tidak boleh lagi dilakukan. Jangankan Nabi Ibrahim yang sudah jauh sekali wawasannya, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus sebagai Rasul dan Nabi, beliau SAW suka ke Gua Hira untuk tafakur, merenung sendiri, karena itu adalah ibadah yang dilakukan oleh orang-orang soleh sejak turunan Nabi Ismail sampai di zaman jahiliyah itu. Maka Nabi Muhammad SAW, terutama bulan Ramadan, suka bertahannuts dan ta'abbud, yaitu mendiamkan dirinya di Gua Hira. Dan itu tinggi banget, Masya Allah. Itu batu-batu doang. Kalau antum pernah ke gunungnya, pernah lihat itu batu doang, ikhwan. Gak ada pohon-pohonnya. Susah, gak kayak Indonesia lah pokoknya. Jadi terjal, kemudian batu-batu doang. Kalau antum jatuh khawatirkan gelinding gitu. Dan gelindingnya kalau tanah kan mending, Pak. Kayak di sini kan masih tanah-tanah. Lah ini batu-batu sebagainya, dan keras-keras pula, batu Arab gimana. Nah, itu sampai ke sana. Taib. Setelah jadi Nabi dan Rasul, pernah enggak Rasul kayak gitu? Udah enggak pernah lagi. Jadi apa yang tidak pernah lagi dilakukan, padahal itu adalah syariat sebelumnya atau amalan sebelumnya, maka itu udah enggak pernah lagi, enggak boleh lagi dilakukan. Ya, jadi yang dilakukan oleh sebagian dari teman-teman sufi, ya, seperti berta'abbud atau apa namanya riyadhatun nafs, atau khalwat, namanya khalwat, ya.
Khalwat di sini menyepi, ya, bersama Allah, itu maksudnya mereka. Maka hal seperti itu di tempat-tempat sepi, di gua-gua, ini mah jangan mau jadi pendekar yang lama kayak gini. Maka ini tidak diperbolehkan, tidak masuk syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya karena syariat Allah. Maka fanzur madza tara. Faedah berikutnya, bolehnya kita untuk mendengar pandangan seseorang yang memang ahli ra'i, yaitu orang yang bagus pandangannya. Tapi ini Nabi Ibrahim bukan bermaksud menurut kamu bagaimana? Kamu mau enggak? Bukan itu maksudnya. Bukan memberikan opsi, kamu mau apa enggak? Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Karena Nabi Ibrahim tahu pasti bahwa saya ini anaknya soleh, dan apapun syariat Allah, maka dia akan apa? Dia akan nurut. Iya, nurut. Nabi Ismail nurut sama bapaknya karena bapaknya Nabi. Masa enggak nurut? Maka ketika Nabi Ibrahim pernah ketika datang ke rumahnya Nabi Ismail setelah sekian belas tahun enggak pernah ketemu, Nabi Ismail ternyata udah nikah. Datang ke rumah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendapatkan secara insting kebapaan dan kemertuaan, ini istri enggak benar nih, karena apa? Ngejelekin suaminya di hadapan orang yang masih asing baginya gitu loh. Maka Nabi Ibrahim bilang, sampaikan salamku pada suamimu dan katakan padanya, gantilah palang pintumu, ya. Akhirnya ketika Nabi Ismail pulang, ya, tadi yang datang sini, iya. Bagaimana dia perawakannya begini-begini? Oh, apa yang dia bilang? Sampaikan salam dan titip pesan, ganti palang pintumu. Kata dia, oh itu adalah bapakku, itu mertua kamu itu. Dan dia berpesan agar aku menceraikanmu, maka aku ceraikan kamu sekarang. Itu nurut sama Nabi Ibrahim sebenarnya. Akhirnya nikah lagi, cari perempuan lain, istri lain, nikah lagi. Kemudian suatu ketika Nabi Ibrahim berkunjung lagi dan dia dapatkan nih istri yang perempuan yang kedua ini bagus, masya Allah. Maka disuruh tetepin. Nah ini ketaatannya Nabi Ismail pada Nabi Ibrahim karena apa? Nabi Ibrahim tuh siapa? Nabi gitu loh. Maka apa yang beliau titahkan seperti titahnya seorang nabi, harus diturutin, wajib diturutin gitu loh. Karena nabi yang nyuruh langsung, kalau nabi nyuruh langsung, ya jadinya udah langsung ke orang gitu nyuruh, ya jadinya wajib buat orang itu aja. Ya walaupun kadang sunnah buat orang lain yang mendengar kabar itu. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad SAW menemukan seseorang di Jumatan masuk masjid terus langsung duduk. Lalu Nabi SAW nyuruh, qum fasholli raka'atain, bangkit kamu diri dan sholatlah 2 rakaat. Paham gak sini? Jumatan khutbah khatib naik mimbar, Rasulullah khatib khutbah naik mimbar. Ada orang langsung duduk, nggak sholat dulu, nggak sholat 2 rakaat dulu. Padahal ini kan kita tahu bahwasanya Jumatan dengar khatib kan wajib ya. Nah, dia malah duduk kan? Duduk karena pengen dengar khutbah, kan wajib. Tapi Rasulullah bilang, bangkit, sholat 2 rakaat. Maka orang itu harus sholat enggak? Harus sholat, karena ini Rasulullah langsung yang nyuruh. Langsung Rasulullah nyuruh. Kalau dia enggak ini ya munkar dong. Kalau dia enggak melakukan berarti dia melawan Rasul dong. Maka dia pun sholat. Tapi kenapa para ulama mengatakan, ini kan naik dengerin khutib, dengerin khutbah wajib, khutbah Jumat, dengerin itu wajib. Salat tahiyatul masjid wajib atau sunnah? Sunnah. Ya gitu, paham enggak? Lah, sunnah enggak boleh ngalahin wajib gitu loh. Sunnah enggak boleh ngalahin wajib. Maka kenapa kok ini kok tetap sunnah? Enggak sampai tahiyatul masjid wajib gitu loh. Ya tetap sunnah. Adapun kalau dia misalnya sekarang nih tanpa Nabi ya, sekarang orang masuk masjid terus langsung duduk, dosa nggak dia? Nggak dosa, karena hukumnya tetap sunnah. Adapun bagi orang itu, sahabat itu yang langsung ditegur Nabi SAW, maka orang itu menjadi wajib atasnya, haknya untuk melakukan sholat 2 rakaat itu. Ya begitu.
Ala kulli hal. Iya. Maka kemudian kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku sayang, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan menemukan insyaallah saya termasuk orang-orang yang bersabar. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, tidak menjadi Nabi Ismail yang tersembelihkan. Maka dengan kisah itulah kemudian disyariatkan zabah, yaitu penyembelihan. Dan juga kisah-kisah lainnya berkaitan dengan Siti Hajar dan seterusnya, pengorbanan beliau. Ini sebenarnya cerita yang panjang, yang mudah-mudahan suatu saat bisa kita jabarkan biiznillah taala. Tapi tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dari syariat Allah berkaitan dengan Arafah, berkaitan dengan Yaumul Id dan seterusnya, ini semua ternyata memang ada histori, ada sejarahnya, yang itu bisa sebenarnya dibaca di kitab-kitab, ya, bisa dibaca di buku-buku, insyaallah itu bermanfaat. Ada pertanyaan nggak di sini, ikhwas sekalian? Fadhol Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi Lebih baik dikasihkan tiap hari kubur, lebih baik dikasihkan. Jeroan gak ada yang mau, mungkin. Tapi di warteg jeroan kambing ada gak sih, Pak? Sapi biasanya. Sapi ya. Tapi ternyata gak ada yang mau. Nah ini yang repot nih. Kulit juga gitu ya. Ini memang agak lumayan, kalau dibiarin bakal busuk gitu kan. Memang tidak ada tenggat waktunya seberapa lama untuk dibiarkan begitu saja, enggak, Allahu a'lam, tapi dikembalikan ke kebijaksanaan panitia aja. Apakah kemudian ketika itu dibuang itu mubazir atau enggak? Wallahu a'lam, enggak mubazir insyaallah. Insyaallah tidak mubazir. Karena apa? Karena ketika suatu barang atau bagian dari tubuh hewan kurban atau binatang itu sudah tidak ada pemanfaatannya, maka itu ya sudah useless, nggak guna lagi memang. Sudah tidak ada pemanfaatannya itu adalah ketika secara uruf memang tidak ada yang bersedia untuk menerimanya, maka ini udah nggak ada gunanya lagi gitu. Maka boleh dikubur, namun lebih afdol tetap diusahakan dulu nyari untuk orang-orang yang bersedia menghandlenya atau masaknya gitu. Ya syukur-syukur dari panitia mungkin dari uang tersebut itu jadikan masakan, kemudian dibungkus dengan bungkusan udah jadi. Itu lebih afdal daripada dikubur, karena ya ketika udah dimasak kan jadi ada gunanya gitu loh. Tapi ketika belum dimasak hanya kayak gitu, orang juga belum tentu mau untuk bersihin lagi gitu loh. Tapi kalau panitia inisiatif semua jeroan dibersihin, terus digulai atau dimasak, terus dibagi ke fakir miskin, ana merasa yakin fakir miskin mau aja gue. Mau aja sih. Tapi kalau udah dimasak, nah cuman itu butuh biaya lebih sepertinya. Ya, maka barang siapa yang mau berinfak untuk itu, dia insya Allah dapat pahala besar. Dan nggak boleh dijual, Yang kulit tuh yang kadang agak riskan, ya. Mendingan sih kalau misal kulit ya, bukan panitia yang ngejual kalau mau jual, dikasih aja ke orang dan bilang ini terserah buat kamu, buat antum mau jual lagi kayak antum gitu nggak apa-apa. Karena ketika udah ke
top end ke orang terakhir, orang yang diberi itu kan sudah jadi hak miliknya. Dia mau jual ke itu barang atau daging atau kulit, dia terserah dia. Tapi kalau dari panitia enggak, atau dari sahibul kurban jangan jual. Begitu, Fajar. Ya idenya mungkin ya tadi dimasak aja. Ya, atau sudah dikasih tahu ke semua sahibul kurban, jeroan itu diberikan ke masing-masing sahibul kurban misalnya. Enggak ada yang mau. Atau bisa jeroan akan dimasak dan akan dibagi-bagikan gitu aja. Lebih afdal kalau dimasak sih. Ya kalau dibiarkan begitu saja banyak yang nggak mau, apalagi nggak dibersihin, ijo-ijonya masih banyak, kacangnya masih banyak dan seterusnya. Nah itu yang anti semua orang. Ya begitu. Ala kulli hal, ya panitia lebih paham insyaallah. Pak Fendi ya. Di tempat masjid terdekat itu kira-kira udah banyak belum orang? Udah cukup belum? Cukup banyak. Oke, dan lembaganya kira-kira terpercaya nggak? Nah itu dia. Oke, lembaga. Oke. Untuk kurban asalnya lebih afdal di tempat dia mukim. Karena apa begini, Nabi SAW itu kan sholat id tidak makan dulu. Setelah sholat id baru beliau nyembelih. Itu menunjukkan bahwasanya pada asalnya berkorbanlah di area antum, enggak jauh-jauh. Itu asalnya gitu. Tapi mengingat sekarang udah beda zaman dan beda karakter orang-orang zaman sekarang, dan kita udah masyarakat sangat madani. Madani itu artinya berdekatan, kolektif dan banyak orang. Maka dan banyak sekali yang berkorban, sehingga banyak yang mungkin tersisa atau berlebih. Maka baru bisa dialihkan afdalnya ke yang jauh, yang membutuhkan. Ya, masalah adalah lembaga atau yayasan yang antum nitip korban antum padanya. Itu dia, harus selektif. Sejujurnya ikhwan ana boleh ceritain ke antum bahwasanya yayasan atau lembaga, masalah donasi terutama, penyaluran ini, penyaluran zakat, itu nggak bisa sembarangan sekarang, Pak. Jangan terkelabuhi dengan adanya legalitas. Betul, legalitas itu memformalkan namun tidak menjamin kejujuran pemilik yayasan. Ya, ana boleh bocorkan ke antum ya kawan. Masalah kemarin ini ana tanganin aja. Ya, sampai ada satu yayasan yang tidak ada kaitannya dengan ana, tidak ada kaitan dengan keluarga ana, hanya pernah kenal juga kita. Cuman nggak ada kaitan, nggak ada afiliasi sekolah ana, pesantren ana, atau Lipia atau sohib ana, nggak ada. Keluarga ana, nggak ada kita. Itu dalam 3 hari terkumpul berapa? 128 juta. 120 juta. Ini donasi. Ya. Namun sekitar 86 juta ana nggak dapat. 86 juta Pak, antum bisa bikin kanopi, bisa bikin apa di sini. Akhirnya dialihkan entah ke yayasan, kan nggak transparan. Ana nagih karena ini orang juga jemaah kan banyak juga transfer buat ana sebenarnya. Ana nagih, ana nggak mau uang yang dibutuhkan untuk ana dipegang sama orang yayasan. Enggak. Alhamdulillah sekarang nggak tahu dah urusan dia sama akhiratnya dah kelas. Ini yayasan sunnah loh ini. Ya, bahkan namanya sunnah, namanya ada sunnahnya. Ya mungkin berusaha jujur awalnya, tapi jarang orang selamat ketika megang uang besar seperti itu. Apalagi dalam urusan 3 hari
bisa 128 juta dan itu langsung ditutup. Karena apa? Karena kalau dibiarin bakal tambah itu berapa ratus nggak tahu nanti. Karena pakai atas nama anak gitu loh. Sama segitu. Ya. Ada yayasan-yayasan lain, lembaga zakat dan yang lain, bukan zakat tapi donasi dan semisalnya. Itu yang lebih formal, bahkan itu lebih jujur. Ya. Ada kulihal, hati-hati dengan yang seperti ini. Kalau antum nggak begitu kenal, cuma ngeliat di Instagram, ngeliat wah ini foto bisa manipulatif, atau dokumentasi lama yang kapan entah tahu, belum tentu juga miliknya dan seterusnya. Atau kelihatan followernya banyak, bahkan followernya banyak belum tentu menjamin antum kenal nggak sama orang ini gitu loh, dan seberapa transparan orang ini gitu loh. Hati-hati, ini aja yang kita kenal aja sekarang jadi apa? Jadi segara-gara duit jadi apa? Ini clash. Anak juga nggak mau tahu soal dia nanti sama akhiratnya gimana, Allah yang lebih tahu lah. Begitu ikhwan, hati-hati. Ini urusan lebih dari biaya sapi. 80 juta dapat 3 sapi Pak Effendi. Iya 3 sapi. Ya plus mungkin 2 kambing atau 3 kambing bonus dari farmernya. Ya gitu ya, hati-hati ya. Ya seperti itu. Ya Allah alam. Jadi kalau memang mau mensuplai ke luar pulau, apa ke luar negeri, itu pastiin deh. Ada orang pengen buat Palestina. Ya akhi, antum pahami berita dong. Palestina ini dalam berapa bulan terakhir, 1 tahun terakhir bahkan, semua bantuan ke Palestina, ke Gaza itu ditutup. Antum mau zakat 10 juta, 100 juta nggak nyampe. Mau pakai apa nggak nyampe. Betul pahalanya nyampe. Cuman betapa sakitnya hati kalau misalnya kita udah ngeluarin duit, ternyata infonya nggak bakal nyampe. Lah kemana duit itu? Kan kesel kan. Anak aja anak nggak menderma. Tapi ada uang-uang yang diperuntukkan jemaah buat anak aja nggak nyampe ke anak juga kesel kok gitu loh. Apalagi orang yang ngasih, yang udah ngorbanin gitu. Maka hati-hati, lebih afdol orang terdekat. Kalau antum nggak mendapatkan lembaga atau yayasan yang terpercaya betul-betul, memang ini cuma 3,5 juta kambing doang, tapi lebih afdol antum tenang dengan nitipin ke orang terdekat atau mungkin panitia sini atau gimana. Itu lebih afdol, jauh lebih afdol. Karena kan tujuannya kita pertama cari pahala Allah, kedua kita senang bantu orang-orang muslim. Kita senang daging-daging kita tuh dimakan sama daging-daging hewan kurban kita dimakan sama orang-orang muslim. Ya, semoga Allah Ta'ala ganjari pahala untuk ana dan juga antum bagi yang diantara kita berkorban. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima dan lipat gandakan, dan semoga itu menjadi pemberat neraca kebaikan kita di hari akhir nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.